Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nulis Kurniawan, NIM 1865003. Nah, di sini saya akan membahas ulang materi rekayasa perangkat lunak software engineering. Adapun di sini istilah software engineering digunakan pertama kali pada tahun 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Adapun pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori 2 konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Adapun di sini pengertian dasar istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Adapun sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak software dan perangkat komputer. Perangkat lunak adalah seluruh pemerintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Kemudian pengertian dasar RPL. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini dijelaskan bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal kualitas sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL. Adapun perangkat lunaknya software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer yang dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari 2 kata, yaitu software perangkat lunak dan engineering rekayasa. Perangkat lunak software adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produksi, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Adapun pengembangan rekayasa perangkat lunak yakni meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain yakni 1940-an komputer pertama yang memperbolehkan pengguna menulis kode program langsung. Kemudian 1950-an generasi awal interpreter dan bahasa makro, generasi pertama kompiler. Kemudian 1960-an generasi kedua kompiler komputer mainframe mulai dikomersialkan. Pengembangan perangkat lunak, pesan konsep software engineering mulai digunakan. Kemudian 1970-an pengembangan perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial. Kemudian 1980-an perangkat komputer personal PC komersial, meningkatkan permintaan perangkat lunak. Kemudian 1990 program berorientasi objek atau OOP, Agile Process and Extreme Programming, meningkatkan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Kemudian tahun 2000-an platform interpret modern atau Java, Net, PHP, dan lain-lain.
Kemudian untuk ruang lingkup rekayasa perangkat lunak, software engineering. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk membangun praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi mengembang perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Adapun ruang lingkup rekayasa perangkat lunak software engineering, yaitu software design, software construction, software testing, software maintenance, configuration management, tools and method, software quality, process, software equipment. Kemudian tujuan rekayasa perangkat lunak yakni tujuannya itu ada 3, yakni menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, kemudian menghasilkan perangkat lunak yang tepat waktu. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL yakni ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak, perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras harga perangkat lunak, kemajuan pesat perangkat keras, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi THD terhadap jumlah perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak, meningkatkan peran pemeliharaan. Adapun rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain, cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain, tidak saja sebidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini manajemen, matematika, ergonomika, rekayasa, kemudian manajemen kualitas, manajemen proyek, rekayasa sistem. Adapun rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain-lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategis bisnis. Kemudian bidang ilmu matematika meliputi aljabar, linear, kemudian kalkulus, kemudian peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas manajemen risiko dan keadaan, perbaikan kualitas, dan metode kuantitatif. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan atau interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisa biaya keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Kemudian sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logis dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Kemudian elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Adapun hardware vs software, manufactured without using components relative simple. Kalau sedangkan software itu development engineer, deteriorates, custom build, dan kompleks. Adapun kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu perangkat lunak sistem, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program lain seperti kompiler, editor, dan utilitas mengatur file. Kemudian perangkat lunak real time, program-program yang memonitor, menganalisis, mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya real time event. Kemudian perangkat lunak bisnis, memproses informasi bisnis seperti payroll, inventory, dan lain-lain. Kemudian perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, ditandai dengan penggunaan algoritma number crunching.
Embedded software, produk yang ada dalam read-only memory dan dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Perangkat lunak komputer personal sesuai kebutuhan personal seperti pengolah kata, angka, dan manajemen database. Perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Nah, kemudian ada tipe-tipe software. Nah, adapun sistem software, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya seperti compiler, editor, utility, sistem operasi, driver, dan prosesor telekomunikasi. Kemudian application software, program stand alone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu seperti aplikasi untuk memfasilitas kegiatan bisnis atau membuat keputusan teknik atau manajemen. X point of sale Trusting Processing Real-Time Manufacturing Process Control. Kemudian Engineering and Certified Software yang dicirikan dengan algoritma numerik. Aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomotif, sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering dan science. Contoh compiler aid design atau CAD, simulasi sistem. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.